Pak Sumo adalah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis keluarga. Saat ini perusahaan sedang mengalami penurunan pendapatan akibat menjamurnya platform penjualan daring. Pak Sumo berencana untuk merekrut karyawan baru untuk mengisi posisi marketing. Salah satu kualifikasi calon pegawai yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk bekerja secara dinamis dan remote untuk mengembangkan penjualan daring. Ada wawancara calon pegawai Pak Sumo tertarik pada pemaparan salah satu kandidat, yaitu Pak Toto. Pak Sumo merasa Pak Toto memiliki kualifikasi lebih dari yang diinginkan perusahaan. Namun pada saat menjelang pengambilan keputusan bagian Human Resource Development, perusahaan menyelidiki media sosial Pak Toto dan menemukan bahwa Pak Toto yang tampak sehat ketika proses seleksi berlangsung, namun ternyata memiliki risiko genetik untuk penyakit distrofi otot Duchenne muscular dystrophy. Apakah dia harus membatalkan keputusannya karena khawatir kinerja Pak Toto di perusahaan akan menurun akibat penyakit genetik tersebut? Mari kita cari tahu jawabannya. Distrofi otot atau disebut juga dengan Duchenne muscular dystrophy merupakan sekelompok penyakit genetik langka yang menyebabkan kelemahan, degenerasi, dan penyusutan jaringan otot secara bertahap dari waktu ke waktu, yang disebabkan karena adanya mutasi genetik yang mengganggu produksi protein penting seperti distrofi untuk membentuk dan melindungi massa otot, dan berakibat hilangnya massa dan fungsi otot. Duchenne muscular dystrophy atau bisa disebut DMD terjadi secara genetik karena adanya mutasi atau delesi pada gen yang menyimpan informasi pembuatan protein dystrophin, yaitu protein yang berfungsi untuk merawat otot. Jadi ketika protein tersebut tidak ada, maka tidak ada lagi yang merawat otot dan ototnya menjadi mudah rusak. Nah, gen ini berada pada kromosom X, sehingga untuk perempuan yang kromosomnya XX, jika salah satu kromosomnya memiliki kelainan pada gen DMD-nya, maka masih ada kromosom X lainnya yang memiliki informasi pembuatan protein dystrophin tersebut, sehingga biasanya perempuan tersebut masih menyimpan gennya, namun tidak mendapatkan gejala DMD-nya, atau biasa disebut carrier, jadi carrier DMD-nya. Kemudian untuk laki-laki yang memiliki kromosom XY, jika gen DMD bermasalah pada kromosom X-nya, maka tidak ada lagi informasi di kromosom satunya, sehingga biasanya gejala akan muncul dan laki-laki tersebut akan terkena penyakit DMD. Kemungkinan anak Pak Toto mengalami penyakit yang sama tergantung pada gen ibu dan jenis kelamin anak karena penyakit yang diturunkan secara resesif. Terdapat kromosom X. Jika nikah sama cewek normal, anak ceweknya 50% kemungkinan menjadi karir, sisanya normal. Kalau nikah sama cewek karir, 50% anak perempuannya jadi karir. 90% penyakit DMD kalau cowok, 50%. Kemungkinan kena penyakit 50% normal. Kalau si ceweknya kena penyakitnya, maka anak yang kena 100%. Pertama, dengan cara konseling genetik atau tes genetik, yaitu calon istri Pak Toto terlebih dahulu mengecek apakah dia mempunyai gen DMD. Jika tidak punya, maka Pak Toto boleh menikahi calon istrinya. Akan tetapi, jika sebaliknya, si calon tadi mempunyai gen DMD dan Pak Toto bersikeras untuk menikahinya, maka cara mencegahnya adalah dengan cara membuat bayi tabung, yang mana embrionya dicek satu persatu sampai mendapatkan embrio yang tidak terkena penyakit DMD. Dari hasil diskusi kami menyarankan perusahaan Pak Sumo untuk tidak melakukan tes genetik pada pelamar yang ingin daftar kerja ke perusahaannya karena biaya tes genetik yang cukup besar. Sedangkan dampak yang dihasilkan tidak begitu besar. Penyakit genetik biasanya sudah terlihat melalui tes medis biasa. Penyakit yang bisa diturunkan secara genetik yang biasa mengaruhi kesehatan karyawan seperti diabetes, jantung, atau stroke bisa dilihat melalui indikator tes medis biasa. Penyakit genetik yang cukup parah pun biasanya sudah muncul gejalanya sejak dini, sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk tes genetik menjadi tidak worth it. Perusahaan cukup melakukan MCU atau medical check-up standar saat proses seleksi karyawannya.